Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita ditemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengkaji setelah Jum'ah. Semoga Allah memberikan kemanfaatan, amin ya rabbal alamin. Tadi dalam khutbah Jum'ah ana sampaikan di situ bahwasannya kewajiban bagi kita untuk selalu menjaga hati, untuk selalu menjaga anggota tubuh. Jadi prinsipnya gini, kapan itu hati, kapan itu anggota tubuh tidak disibukkan untuk Allah dan Rasul, maka anggota tubuh itu, hati itu yang akan menyibukkan diri kita. Tahu lagi ya, kapan kita tidak menyibukkan hati kita, anggota tubuh kita untuk Allah dan Rasul, maka hati dan anggota tubuh itu yang akan menyibukkan diri kita. Bahasa gampangnya gini, kapan kita tidak memperkerjakan hati kita, anggota tubuh kita untuk Allah dan Rasul, tidak kita perkerjakan untuk Allah dan Rasul, maka ketahui hati dan anggota tubuh kita yang akan memperkerjakan kita. Gambarannya gimana? Orang itu kalau nganggur, tidak ada pekerjaan apapun, tidak baca Quran, tidak sholat, tidak mempelajari ilmu, tidak hadir majelis, tidak apapun, kosong jiwanya, maka pasti mau tidak mau, kalau orang Jawa bilang, hati dan anggota tubuhnya gelambiar, mikir yang ndak-ndak. Karena apa? Hati kosong, tangan, kaki, lesan, mata, pendengaran kosong. Akhirnya apa? Ya dia akan bekerja untuk kita, kita akan dipekerjakan oleh dia. Gimana? Hatinya mikir yang macam-macam, omongannya yang lantur, tangannya berbuat tak benar. Kenapa? Karena kita tidak menyibukkan, maka kita yang akan disibukkan. Lek wong tengah kerja wae, sampean tengah kerja misalnya, pas fokus ya, taruh misalnya kan di sini kerja emas ya, pas nimbang gitu, pas nimbang emas, itu perlu konsentrasi, mata ngeliat, pikiran dikosongkan hanya untuk ini. Kemudian datang orang ngomong sama kita, pas ini kita tengah nimbang gitu ya, atau tengah apalah yang butuh ketelitian, orang datang, kok ndak roh ono uang itu tonggone kita orang itu lho gawe dukun tiba nih sugini. Ini akan marah. Diam dulu, jangan ganggu ana ini sibuk ini. Karena apa? Karena pikiran kita ndak kosong, mikir emas yang depan kita ini. Akhirnya ada orang ngomong lantur, kita lawan. Diam dulu, jangan bikin rusak konsentrasi anak ini bingung. Sabar dulu, tunggu dulu sana. Tapi kalau pas kita orang podo nganggure, nimbang yonda, kerja yonda, meneng di warung misalnya, mek bondo kopi rego 5.000, iku mulai jam 7 bengi sampai subuh 5.000. Lungguh sak rokokane ngambil. Wong teko, kok ndak ruah? Tonggo iku sing sugih iku gawe dukun tibane. Akan nyaut kita orang, loh mosok jane sapa? Tekon ndi dukune? Oh ngono ya. Disambung. Karena apa? Pikiran kita, anggota tubuh kita kosong. Makanya dalam syariat itu diatur sama Nabi, jangan pernah kosong diri kita. Minimal untuk zikir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitu lah. Tengah nyopir misalnya, mosok iso bingung, la ilaha illallah, gampang. Atau Allah 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 sama nyopir, nggak gelambiar. Tapi gelambiar karena nyopir gini,
Ndek ngarep ana wedok ngedang ini, mandek kan. Enak di Mbak bareng. Kenapa? Pikiran gelambiar. Apa yang datang Nabi? Kita selesai ya, ini majelis ya, ini kan majelis ini. Kita duduk di sini. Ya maaf Pak ya, kita ini bukan tingkatan walinya Allah kan. Kadang-kadang connect, kadang-kadang enggak kan gitu kan. Kayak HP gitu loh Pak, kadang-kadang nyambung, kadang-kadang sinyal hilang. Makanya Nabi ngatur selesai dari majelis baca doa kafaratul majlis untuk melebur kesalahan yang ada di majelis khair seperti ini. Untuk melebur, mungkin pas tengah pengajian gini kita tengah jelaskan tentang Allah dan Rasul, terbesit di pikiran sampean HP Nabi Umar iku apa ya? Kok koyo larang ya? Mosok HP yang larang, tau itu HP Cina apa ndak? Itu gelambiar namanya. Nah, untuk melebur gelambiar tadi itu, ngelantur tadi itu, Nabi membuat namanya kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa orang yang baca doa tadi itu sebelum dia selesai dari majelisnya, maka urusan-urusan yang kosong dari hati dihilangkan sama Allah. Minimal delan ulama kita orang pinter nih. Lek ate buyar ya apa? Majelis. Hah? Mbok balik ini, lek ate buyar apa? Baca apa? Misalnya tahlil, lek ate buyar ngono apa ngomongnya? Hah? Apa? Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Kan ngono kan? Iku paham pisan. Oh, berarti buyar saiki. Lho padahal selawat lho. Apa hubungannya selawat karo buyar? Sampai orang takon, bahasa Arab buyar iku apa? Bahasa Arab bubar. Dijawab Allahumma sholli ala Muhammad. Itu apa tujuannya? Supaya majelis kita ditutup karo sholawat. Iku pinteri ulama, Pak. Maka di sini tidak ada, Pak, tidak ada tujuan lain kita ini kecuali apa? Kita harus tamengi, diri kita harus tameng, ono tamengi. Kalau tidak ada tameng tidak bisa loh. Musuh kita ini maaf, bukan orang ahli maksiat tok, bukan golongan manusia tok. Sak jin-jine itu loh Pak. Jin itu sudah siap untuk nyerang kita. Ana bacakan sekarang. Sampai kan sekarang ini kan majelis ya, majelis setelah Jumatan, majelis Kiai Fulan, majelis Ustadz Fulan misalnya. Ono ndak majelis jin? Jin niku kumpul pisan ndak? Pertanyaan gitu kan? Apa jin niku ono majelis pisan ya? Ana bacakan kitab. Khotoru majalisatil jinni. Bahayanya majelisnya jin. Jadi jin niku kudu majelis pisan. Kayak menungso, kita orang duwe majelis setelah Jumatan atau Jumat Kliwon, Jumat opo gitu ya. Atau malam Jumat, ikut jin ya duwe majelis pisan. Ini Pak. Wa qala fi kitabi al-yawaqiti wal jawahiri. Berkata, disebutkan dalam kitab al-yawaqit dan kitab al-jawahir. Fa in qila, maka jika ditanya, fahal majalisatul jani radiatun au mahmudatun. Apakah ya majelisnya jin itu baik atau buruk atau terpuji? Majelis jin itu kalau jin kumpul itu kumpulannya itu baik atau kumpulan yang terpuji? Fal jawabu, maka kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya hiya radiyatun ghairu mahmudatin. Semua perkumpulan jin itu tidak baik, tidak terpuji, tidak ada perkumpulan yang terpuji yang dipelopori oleh jin. Qala, nah ini sudah ya, kita tahu ya, berarti kumpul-kumpul jin itu pasti elek, pasti tidak bagus, pasti tidak terpuji. Apa bekasnya dari kumpulnya mereka? Wa min athari majalisatihim minal ulama'ir ruhaniyina fahuwa jahil. Jadi gini Pak, bekas kumpulan jin ya, bekasi itu kalau orang alim jadi bodoh,
Kalau orang pinter ilmu agama jadi tidak ngerti apa-apa. Ya apa sih gambarannya? Cek tahu. Majelis jin itu jadi tidak bagus kan? Majelis apa? Majelis kelasani, majelis untuk suudon karo wong, majelis ini, majelis itu. Kalau, maaf ya, kalau ada manusia yang kumpul seperti itu, berarti perkumpulannya sama dengan majelis jin tadi itu. Tidak bagus. Ono ustad pinter, alim, longgo dek kono pisan, tidak akan diregani orang. Dia akan jadi orang bodoh juga. Kenapa? Kumpul karo wong bodoh jadi bodoh, Pak. Kumpul sama orang yang tidak ngerti agama akan jadi tidak ngerti agama. Kalau tujuannya bukan untuk pengajaran. Tujuannya apa? Jandongan. Cerita ngono, cerita ngene, cerita politik, cerita bal-balan, cerita apa maneh? Corona, cerita iko, cerita gulambiar karu-karuan. Si ustate sing biasa maca kitab, didekek kitabe mek cerita gelambiar. Makanya bekas dari perkumpulan jin, majelisnya jin, itu orang yang alim bisa jadi jahil, bisa jadi orang bodoh nanti, naudzubillah. Fa inna al-ghaliba alaihim, maka sesungguhnya kebanyakan perkumpulan mereka itu jin, itu al-fudulu. Dono gawene. Seperti apa? Kal insi al-fasqati, seperti menungso fasik. Wong menungso sing fasik iki kumpulane apa? Ya kumpulane ya wis ati judi, ati mabuk, maaf, ati zina, ati nyolong, ati ngerampok, ati ngedupete, ati main judi. Mana? Jadi kumpulan jin, kebanyakan mereka itu sama seperti perkumpulan manusia yang ahli fasik, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fal aqilu, maka orang yang berakal mayyahrubu minhum, yang dikatakan berakal seseorang yang lari dari mereka. Kama yahrubu mimma jalasatil fasiqin, sebagaimana kumpulnya dengan orang-orang fasik. Tidak mau. Kalau orang berakal tidak mau kumpul sama orang yang jauh dari Allah. Orang maksiat dijauhi sama dia. Wa ma ra'aina ahadan jalisahum wa hasala lahu khairan abadan. Dan kami tidak pernah melihat sama sekali perkumpulan mereka dengan jin mendapatkan kebaikan sama sekali. Saya contoh ya. Gambarannya apa, Beb? Gaya khoddam jin. Ngurus khoddam jin ini. Ya kan, engkau mangan silet ndak popo. Engkau kon ditebak kok gini. Atau misalnya apa? Wis aneh-aneh lah gitu. Pasti engkau permintaannya ya syaratnya ndak oleh Jumatan, ojo Jumatan kon. Syaratnya lek malam Jumat lagi mangan kembang. Syaratnya kudu ngene, syaratnya kudu ngono. Atau belai pitik, jreng. Mari belai pitik duduk di pangan, uncalno di tengah laut. Beliau pitik lemparkan ke perapatan. Ini semuanya bodoh semuanya. Ini gambarannya. Makanya kami tidak pernah melihat orang yang suka seperti itu kecuali orang bodoh sudah. Kecuali orang bodoh. Hah? Kenapa kok seperti itu? Wadalika li'anna aslahum nar. Itu terjadi karena jin itu aslinya teko api. Teko api, dari api. Wan naru kathiratul harokah. Yang namanya api itu banyak gerakan, ndak iso istiqomah terus, ndak iso. Jenenge api, itu pasti nyolot merono, nyolot merene. Dinyalakan di sini, ada kertas di sini, nyolot merene. Ada kertas ini, nyolot ke situ. Ada kertas ini, nyolot terus gitu. Gerakannya api itu ndak bisa tetap, pasti ndak karuan tinggal jeneng Jawa. Ndak karuan tinggal mencelat merono, mencelat merene, istiqomah, sabat, ketetapan dalam hati ndak ono. Lah jin iku asline teko iku. Mangkane jin banyak gerakan, banyak permintaan. Sampean misalnya, semoga ndak ya, semoga ndak. Aku kepingin pesugihan, Kang. Ya apa carane? Gampang ngene. Kon kudu meneng, misale poso 3 dino. Ndak usah mangan. Hati-hati. Mangan mute tok atau bisa gedang situ. Jadi, ini kan nyiksa ini. Atau misalnya ndak boleh puasa sama sekali. Nanti hari yang terakhir ndak boleh tidur. Iki aturan sapa digawe? Aku takon. Ono aturan syariat kayak ngono?
Karena apa? Ini beristighdam, mencari khodam jin. Akhirnya apa? Banyak permintaan. Karena apa? Karena jin itu aslinya dari api. Api itu banyak gerakan. Makanya orang kalau menjadikan dirinya sebagai orang yang berkhidmat kepada jin, dia pun akan banyak gerakan karena diperkerjakan oleh jin tadi itu. Itu. Waman kathurat harakatuhu kanal fudulu asra alaih. Maka siapa orang yang banyak gerakan, yang tidak bisa tetap istiqomah, banyak pola, jeneng Jawa, akehan pola, maka dia akan banyak masuk kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal jinnu, maka jin itu asyaddu fitnatin ala majalisihim. Jin itu paling besar memberikan fitnah. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Ini sering kejadian ya. Kadang-kadang tonggo karo tonggo iso tukaran. Gara-gara apa ini? Kayak contoh. Tonggo sing iki moro-moro wetenge loro terus. Loro wis. Mbopo manting-manting la opo ngene. Kemudian apa? Datang ke orang alim. Jarini. Teko nang wong ngerti jarini. Teko nang wong ngerti. Oh, kamu perutmu ini disantet. Kamu dimasuki ini, ono silete, ono iki, bla 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 bla. Terakhir ngomong apa? Dia kan tanya, sing nyantet aku sopo? Sing nyantet aku sopo? Jine ngomong, bilang, tonggone. Si orang yang dikatakan pinter ngomong, ojo wara-wara tapi lo yo, iki cukup dikontok lo, ojo wara-wara lo, ojo wara-wara, apa? Sing nyantet tonggomu dewi. Mulai teko kuno, ndak ngurusi apa warase, langsung ditekoi tonggoe, kurang ngajar, kon nyantet aku, kon kurang ngajar, omang, waduh wis. Sampai kadang-kadang bacoan gara-gara itu. Gara-gara apa? Omongane jin. Padahal jin ndak beropo-opo. Itu tujuannya apa? Fitnah. Fitnah. Maka jangan percaya. Kalau datang kepada orang alim yang betul-betul alim, Pak, kena model kayak ngono, ndak akan diberitahu sama dia. Kenapa kok gini? Aku disantet tak? Oh ndak apa-apa, ndak apa-apa. Wis sembayang sing tepak saiki ya, iki banyu mbiyen. Ngono to. Ndak disebutno, komero tapi jek war-war lho ya, tanggomu yo. Kon di pasar wingi ngidu kan? Di pasar ngidu kan, lah iku idumu dijepik. Ono wong ngidu jepik ya apa ceritane? Semuanya dari jin, fitnah. Jangan percaya. Jangan percaya, Pak. Itu fitnah semuanya, fitnah. Iki aku ngomong duduk nglambiar lho, Pak. Ya, anak ngomong bukan gelambiar, anak ngomong pakai dalil kitab. Kalau ada yang mau nentang ngomongan anak ini, anak siap. Tapi kudu gawe kitab pisan. Ojo mek omong tok percuma. Lek omong tok ya rame di pasar ae kon tukarono nek ngono coba aku. Makanya katakan di sini, anak ngomong seperti ini pasti ini banyak bertentangan. Karena apa? Maaf. 80% kita ini percaya ngono-ngono. 80%. Watu wis. Bukakan rokok kek, bukakan ngombe es, watu. Anake watu. Bojone malah watu pisan, bingung. Ana tanggoe ngomong, "Aku ndelok penyakitmu kok ndak normal e." Terus ya omong ngono, "Koyoke kon diganggu wong e." Iya ta? Iya. Coba teko nang kono kon. Sing ditekoni ndak sembahyang Jumatan. Gawe katokan cekak maneh. Ndak pernah sembahyang, ndak pernah ngaji Quran, didatangi. Ditakoni. Mari tak delok kon iki ya, tak terawang. Ternyata kon diganggu. Kalau sapa? Misananmu dhewe. Wis ah. Buyar dari sana bukan menyelesaikan urusannya teko nang misanane tukaran. Makanya ojo percaya. Lek teko nang wong alim yang tujuannya memang betul-betul alim, cirine ya apa wong alim itu kalau terkena seperti itu ndak akan ngomong. Diam dia. Apa aku diganggu wong ta? Ndak. Ndak diganggu wong ndak. Wis apikno maning urusanmu ya. Iki umbien. Iki ngene. Tapi lek ndak ya kedu wong jadi jin. Sampeyan didu karo jin. Itu lah. Iki dalil kitab. Paham ini? Fal jinnu asyaddu fitnatan ala majazih minan nar. Fa innahum qad ijtama'u ma'a fisqatil insi 'alal ittila'i 'ala auratin nas. Dengarkan. Kenapa?
perkumpulan jin itu lebih parah, lebih cepat daripada melahapnya api. Kalau api tadi dikatakan, api dikatakan dikasih kain sebelah kanan nyamber ke sana, diberikan kain sebelah sana nyamber ke sana, cepat gerakannya. Perkumpulan jin lebih parah lagi, lebih cepat lagi. Kenapa kok lebih cepat? Fa'innahum, maka sesungguhnya mereka itu jin qad ijtama'u, mereka telah kumpul ma'afasqatil insi, bersama orang manusia-manusia fasik, manusia-manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Jin sama manusia yang jauh sama Allah kumpul bersatu alal ittila'i ala auratin nas, untuk nyari kesalahan-kesalahan manusia. Allati la yaqau fiha akil, yang mana orang yang berakal tidak pernah mencari kesalahan orang. Yaiku wis jenenge apa iku berkhodam-khodam jin iku rek. Ya, syarate rungokno kon yo syarate. Yo, sampai banyak kejadian Indonesia kan. Wong mati dijepik tali poconge gawe sikep. Lo mati lo dibongkar. Dijepik. Ya apa hukum itu? Naudzubillah. Ono maning sing mangan cecek. Wonge weruh jenenge sampean. Ya kan awale S burine U weruh kan. Iku kan apa? Jalani ilmu hitam. Karena apa? Mereka bersatu memang, nyatu. Kon yo kepengin sugih. Iki aku ndak ero lho Pak, ya aku ndak ero. Ojo warek kon kok weruh ya BP pengalaman yo kurang ajar. Kon ndak ada pengalaman aku. Iki jarine cerita-ceritane kan ngono Pak. Lek kon kepengin sugih, coba kon nyang nang apa? Nyi Roro Kidul. Utawa nang anake Nyi Blorong. Engko kayak ono sajen iki dadi wong sugih kon. Hancur hidupe, hancur. Makanya jin ini semakin kuat karena mereka bersatu, Pak. Satu dengan orang-orang fasik. Lah kita orang dijadikan oleh Allah orang beriman. Jaga Al-Qur'an, jaga zikir, jaga wirid-wirid kita, insya Allah tidak akan tersentuh. Wedi, Pak. Jangan takut sampean. Kalau sampean dengarkan pengajian kita orang tadi malam di radio, dikatakan tidak ada manusia kita ini takut sama jin kecuali hati kita kosong. Kalau hati kita penuh dzikir sama Allah, dekat sama Allah, itu jin yang takut sama kita, bukan kita yang takut sama jin. Ngono rek. Bib, ojo omong ngono lho, Bib. Sampeyan iso disantet. Iya, iso disantet jeneng. Pak, jenenge mati itu menungso. Tak warai sampean. Mati atau enggak itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Pegangan yang kuat sama Allah. Jaga wirid, jaga zikir, jaga wudu, insyaallah tidak ada apa-apa. Insyaallah biidznillah. Sing yakin loh. Cuk wedi kok. Ya tapi ya apa sih Bib? Tapi. Lah iku sing ngono. Iku sing kena iku ngono. Hah? Ngene Bib, ngene ya. Dengarkan. Ada satu dalam kitab Futuhat. Dalam kitab Futuhat dikatakan gini, Pak. Majalasa ahadun al-jannah. Tidaklah seseorang duduk dengan jin, satu jin, wa hasala lahu minhum billahi alima jumlatan wahidatan idhum ajhalul alim at-tabi'i billahi wa sifatihi. Tidak ada seseorang yang kumpul sama jin, duduk sama jin, meskipun dia orang alim, ngerti ilmu agama, hebat, kecuali dia akan menjadi orang yang paling bodoh. Dia akan menjadi orang yang paling tak ngerti kepada Allah Subhanahu wa taala. Lha wong-wong alim itu Pak, duduk dia mencari jin, justru jinnya belajar sama dia. Jinnya belajar. Jadi muridnya itu menungso tok. Muridnya itu kok jin pisan. Karena apa? Karena jinnya tahu ini orang pilihannya Allah, bukan orang main-main ini. Ini bukan orang yang bisa diganggu ini. Makanya si jin tadi itu berusaha untuk menjadi muridnya. Oke, Pak. Imam Nawawi itu muridnya ya jin pisan. Mungkin sampean ya yang lebih tua dari kita tahulah. Ono biyen Kiai Fulan itu punya khodam jin, akeh Pak, tumpuan.
Jadi bukan dia mencari, tapi si jin tadi itu berkhidmah sama dia. Itu pun dia tolak, tidak mau sebetulnya. Tapi tadi santri nih, ya ono Pak santri jin itu ya ono. Tapi jin itu uripe kok menungso Pak. Ono menungso sing Jumatan, ono menungso sing mabuk. Jin yang ngono pisan. Ono jin sing Jumatan, ono jin sing mabuk. Ono sing wae Jumatan hadir pengajian, ono sing mari Jumatan ngedu pitik. Jinnya padha pisan. Ono sing Jumatan, ono sing mari Jumatan ngedu pitik. Nah, kebetulan ngedu pitik bareng sing jine karo menungso cabung situ. Teng. Makanya ndak pernah kebanyakan lek majelis ngedu pitik pasti mbune tukaran. Tapi lek majelis baik seperti ini, majelis Jumatan, setelah Jumatan pernah. Naudzubillah ya, pulang dari sini teman-teman di gunung ndak pernah. Paling numpak sepeda motor ketabrak didik, tek, noleh. Oh iya, sepurane Kang. Oh iya enggak apa. Selesai. Karena apa? Adem. Majelisnya malaikat. Tapi mari dangdutan. Mari delok karnaval. Mari main judi. Wis kalah misalnya. Nggo peda motor, tabrak didik, teng. Noleh. Ndak ketok akon. Meripatmu. Ndak mau meripat Pak, kuasar ngomong ini. Ngetuar itu, weng. Ayo kon yo, mek ketabrak didik. Kenapa? Iku majelis jin panas Pak, panas gobuane. Itu. Kemudian dikatakan di sini juga fahal thamma minal jinni may yaksimul insana alaihi bi ismillah ta'ala fala yabirru qismahu am yabirruna qisma man aqsama alaihim. Ini apakah, ini pertanyaan disampaikan kepada Imam Sya'roni, apakah godaan jin kepada manusia itu kadang-kadang menggunakan nama Allah atau tidak menggunakan nama Allah? Tak kayak contoh. Lek wong ate melet wong. Ate melet wong lah. Kadang-kadang sih digunakan apa? Ayat Al-Qur'an. Kok enggak ayat Al-Qur'an yo? Berarti bener ah, dengarkan. Pertanyaan ini datang kepada Imam Sya'roni. Apakah kalau orang itu memperkerjakan jin, itu akan baca ayat Al-Qur'an atau enggak? Dikatakan kulluhum yabirruna qasama min aqsami alaihim la yaqdiruna ala raddi anfusihim an dzalika bi khilafil inis. Ketahui semua jin pasti menggunakan hal tersebut. Diajari sampean kok. Gambarannya apa? Poso. Gambarannya apa? Melean. Gambarannya apa? Moco ayat iki. Semuanya disalahgunakan untuk sesuatu yang tidak benar. Yo ikuti budayai. Makanya tidak ada sudah cara yang lain buat kita untuk supaya kita betul-betul jaga. Nah, ada beberapa hal Pak. Ada beberapa hal. Yang mana pintu ini kalau ada dalam diri kita itu gampang masuknya jin. Gampang. Jadi kalau pintu ini kita tutup rapat-rapat, maka setan, jin tidak ada kesempatan untuk goda kita. Tidak ada dalan. Tapi lek pintu-pintu iki dibuka, itu jin gampang mlebu. Imam Ghazali mengatakan gini Pak dalam kitab Ihya, ada beberapa pintu yang menyebabkan jin itu masuk. Yang pertama, pintu yang pertama, al-ghadabu wasyahwah. Pintu yang pertama marah. Sama apa? Syahwat. Wong wis ngamuk Pak, ngamuk. Itu gampang ditunggangi sudah. Delok ngono yo, tak pateni kon. Wong ngene kon ngape arep jerat. Karena apa? Ngamuk. Lek wis ngamuk uteki ilang. Ketika uteki hilang sudah. Atau syahwatnya muncul, buyar. Tidak ada suatu pun. Fa innal ghadaba ghaulul akli. Karena marah itu ghaulul akli akan ngiket otak. Otak tidak akan mampu berpikir sudah. Wong ngamuk, tidak bisa mikir wong. Wong kadang-kadang HP dibanting kok. Apa salah HP aku takon? TV tidak duwe salah, dipekno asbak dibenduk. TV ini kredit maneng. Ya apa?
Lawang, pintu, ndak punya salah, ndak punya salah. Apa salahnya lawang? Ditempak, wah, pecah. Karena apa? Orang kalau marah, utek terikat. Ketika utek terikat, setan nunggangi. Faida ghadabal insanu, maka jika seorang manusia telah marah, laiba bi syaiton, setan buat mainan dia. Setan buat mainan dia. Kama yal abu sobiyu bil kuroti, seperti anak kecil dolenan bal. Arek cilik dolenan bal, Pak. Iya apa? Ditendang merono, ditendang mrene, ditendang merono. Menungso pun podo, lek pas ngamuk digawe uncal-uncalan karo setan. Itu. Faida ghadabta, maka jika engkau marah, fadkur anna hadza minhu. Kalau engkau marah, ingat bahwasannya ini kemarahan dari setan. Eling. Makanya kan, kalau ngamuk, oh, Kang nyebut kana, nyebut. Terus kadung ngamuk nyebut apa? Menang kon. Wah, tambah dadi. Iya. Yang kedua. Pintu yang kedua. Hubbut tazayyun minat thiyab wal atati wadari. Seneng pakaian-pakaian sing gemerlap. Suka perabot-perabot rumah tangga. Suka rumah-rumah yang indah. Omahe dihiasi ngono, dihiasi ngene. Prabote montore tok hargane 700 juta. Ya, cincine tok 1 M. Jame tok 2 M. Itu pintune setan, Pak. Iku pintune setan. Seneng sama gemerlap dunia. Suka kepada gemerlap dunia, itu pintunya setan. Fa inna syaitana idza ra'a dzalika ghadiban ala qalbil insani badha fihi wa farakha. Karena setan kalau kelihatan orang pada seperti itu, kelihatan, seneng ditekoi. Kon kepengin sugih ya ngape obang. Ngape riba ndak apa-apa. Nipu titik, engko lek saya dhuwit tobato. Ndak apa-apa. Lah. Karena apa? Ya seneng ngono ya. Makanya ojo bangga, Pak, misalnya ada di YouTube barang itu, ada mobil milik siapa gitu dilapisi emas. Ono mobil kayak emas kok goblok temen kon niku. Ono mobil kayak emas. Hah? Gimana? Haram. Makanya dalam syariat itu tidak boleh, Pak. Gunakan piring emas, cangkir emas, piring perak, cangkir perak, sendok emas, sendok perak, tidak boleh. Beb, ini tidak digunakan, Beb, cuma ditaruh tok. Meskipun diletakkan saja, jangan. Karena apa? Kalau diletakkan tok, lama-kelamaan akan seneng, akan ngambil nanti. Tidak boleh dalam syariat. Sing lanang gawe cincinan emas, tidak boleh. Tidak boleh. Jame lapisan emas. Waduh, hebat. Emas. Engko ana maling naudzubillah diketok tangane, teng dijepit emas. Salah apa? Ya salah dhewe. Ula pun gawe emas. Coba cincin murah, dari direken mbek wong. Pintu yang kedua, suka kebesaran-kebesaran dunia, perabot-perabot dunia. Yang ketiga, iki Pak, iki sore iki. Hah? Tapi lek sampean saiki poso, pintu iki ketutup saiki. Pintu iki ketutup. Apa? Asyab'u minat ta'am. Kekenyangan, warak. Wong lek wis warak Pak lho ngene to, Pak. Ojo maning mlaku, mikir iku lho ga. Lek ngene iki enake yo bareng karo wedok ora enak rek. Lek ngene iki mabuk tepak wis. Karena apa? Warak, kenyang. Ya semoga sampean dijaga oleh Allah, kita dijaga semuanya. Sampai lek poso saiki. Saiki poso. Awan-awan ngene. Ayo ndelok pameran. Kapan awan? Gendeng apa? Jam 1 awan aku iki poso. Kok pameran tadi? Turu po ndek omah. Minimal turu aman aja. Karena apa? Ndak warak, Pak, luwe. Ati luwe wega, Pak. Wega. Pak sepurane sampean kan ana sing duwe manuk ngingu manuk. Manuk iku jupane menungso ya manuk ya. Lek wis wareg ndak gacor. Lek wis wareg meneng ngetok bongol. Ketap-ketip. Kenapa? Kewareken manuke.
Apa maneng menungso. Lek wis warak wis koyo ngono iku setan mlebu. Fa'in wa in kana halalan sofian. Dengarkan ya. Wa in kana halalan sofian. Walaupun makanannya itu halal murni. Fa inna syab'a yuqawwi syahawati wa ya aslihatus syaiton. Karena sesungguhnya orang kenyang itu senjatanya syahwat. Kenyang senjatanya syahwat. Yang merupakan senjatanya setan untuk menghancurkan manusia. Ayo. Yang ketiga, yang keberapa? Keempat ya? Berapa jam? 35. Kurang 10 menit, sabar. Kurang 10 menit. Anak tak jatah 45 menit, Pak. Ini apa? Tadi 35 ya. Kurang 10 menit, sabar ya, sabar. Sing keempat, wa minha tarkut tatabbuti fil amri. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ajalatu minasyaiton wa ta'anni minallah. Yang ketiga, ndak istiqomah. Kepingin cepet-cepetan. Maaf sepurane sing akeh ya. Pas Ramadan, lek traweh, golek sing apa? Sing suwe ya. Ndak sing cepet deh. Lek iso 20 menit 10 20 rakaat 10 menit. Iki modele opo rek sembayang rek? Hah? Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Iki apa sembayang? Ngono dibanggakno, mlebu YouTube, mlebu iki Masya Allah. Itu mulai zaman bapak-bapak saya dulu seperti itu. Ya kok nek bapakmu padha bongole deh. Padha ae kene. Nabi menyatakan al-ajalatu minasyaiton. Cepet-cepetannya itu setan. Cepet-cepetan. Quran kepingin cepet-cepetan. Sembayang kepingin cepet-cepetan. Pengajian kepingin cepet buyar. Tas maca kitab. Suwene ya. Tas. Tapi lek pas delok bal-balan, delok karnaval 10 menit, ora apa-apane. Sak jam, 2 jam, ora apa-apane. Wa ta'ani minallah. Kalau teratur, tertib, diatur betul. Bacaan Quran teratur, sembahyang teratur, baca wirid teratur. Minar Rahman, dari Allah. Makanya cepet-cepetan. Sepurane. Tak kayak contoh. Ono sing ngerokok nih. Wah, kabeh tumpukan ya. Iya, wis ketok kan. Aku takon yo. Lek ono wong ngerokok. Ya apa cara ngerokok? Ngene. Apa? Ya sing pertama iku pelan-pelan, Beb. Pelan-pelan dinikmati. Lah cepet-cepetan ngono. Rokok cepet-cepetan ngono iku ya apa? Ya ku wong gendeng, Beb jenenge. Loh, rokok aneh ndolek cepet-cepetan, kudu pelan-pelan. Kok sembayang cepet-cepetan kon? Terus sing waras iki sapa? Kenapa ente baca Quran kok cepet-cepetan? Kenapa ente ibadah kok cepet-cepetan? Kenapa kamu mendekatkan diri kepada Allah yang seharusnya itu merupakan nikmat ketika bisa kontak sama Allah? Kok cepet-cepetan? Pak, maaf. Kita, maaf. Kadang masuk masjid, Pak, sak jam iku rasane suwi nemen. Suwi. Apa maning ngenteni antara subuh sampai waktu duha di masjid. Suwi nemen. Padahal apa? 1 jam waktunya. Mulai adzan subuh sampai waktu duha 1 jam. Tapi kenapa kok lama ya? Kadang-kadang sembahyang subuh, assalamualaikum, ngadeg kok mulai. Ono wong imame maca kunut, Allahumma dina fi man hada, ditambahi kunut nazilah. Allahumma salimna wal muslimin wal tubbina wal muslimin. Ditambahi kok mana nih? Kesuwen ndak mari-mari. Ya Allah. Tambah 2 menit paling. Tapi kenapa? Maaf. Tapi kenapa ketika kita di pasar sampai buka jam 7 misalnya. Buka ya. Jam 8 kon tutup. Ngamuk sampean. Apa ini? Sak jam tok. Ditutup jam 12. Apa? Ndak usah. Sampai bengi kadang-kadang. Mulai jam itu. Tapi kenapa sama Allah, ibadah sama Allah, kita kok cepet-cepetan? Makanya pantes
Kalau Nabi menyatakan al-ajalatu minasyaiton, cepet-cepetan itu merupakan dari kebiasaannya setan. Wa ta'anni minar rahman. Kalau tertib dalam ibadah, cepet-cepetan dalam ibadah dari setan. Tertib pelan-pelan dalam ibadah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Pintu yang keempat yang menyebabkan godaan setan itu apa? Orang tidak istiqomah di jalan Allah. Tidak istiqomah. Yang kelima. Apa? Yotro. Duit. Iku pintu setan. Ada rohima wadananiro. Dirham, dinar, rupiah, dolar. Iku pintu setan. Pintu setan. Wasairu asnafil amwali minal urudi, semua dari harta-harta yang dia miliki, wadawab kendaraan, wal ikor tanah fa inna kullama yazidu ala qadril guti wal hajati fahuwa mustaqirrun lisyaiton. Maka sesungguhnya harta yang kita miliki, rumah yang kita miliki, kendaraan yang kita miliki, tanah yang kita miliki, dengarkan dalam tanda kutip, melebihi kebutuhan, semuanya itu merupakan fahuwa mustaqirrun lisyaiton, tempat tinggalnya setan. Jadi kalau sampean misal ya, anak alhamdulillah beb punya anak itu 6 misalnya. Kalau rumah kecil enggak cukup beb, butuh rumah besar. Enggak apa-apa. Karena apa? Karena itu kebutuhan. Makanya gini Pak, pakaian yang kita pakai ini dari atas ke bawah ini bukan dunia, bukan. Salah sampean. Ini bukan dunia. Dunia itu apa? Dunia itu yang melebihi dari untuk kecukupan. Apa itu dunia? Sing di lemari ini kita orang ini. Ono pirang setel maneng, ya iku dunia. Tapi kalau ini enggak. Kenapa? Kalau ini dicopot, aurat kelihatan, Pak. Ini haja, ini boto, enggak boleh dicopot. Paham? Lah model ngono berarti ndak mau dadi wong sugih. Loh, sapa ngomong? Boleh. Yang enggak boleh itu bergantung hati kepada dunia. Waduh, rek kadang-kadang sampai tanai arat-aratan wakeh, tapi dulu dhewe ndak mangan. La haula wala quwata illa billah. Maka segala sesuatu yang merupakan kelebihan dari kebutuhan manusia itu tempat tinggalnya setan. Wa kullu syai'in minha, semuanya itu yajuru ila syai'in akhar. Orang itu seneng dunya, narik sing lain ya, Pak. Engkau berani nipu, engkau berani ini, berani itu dan lain sebagainya. Karena apa? Ingin dapat dunia. Hatta yaqul insanu fi hawiyatin, sampai manusia tadi itu dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiruha, akhir ceritanya akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Umku jahannam, paling dalamnya jahannam. Wala akhir lahu siwa, tidak ada akhir untuknya. Kemudian tinggal 3 menit. Wa minha, berarti ngebir lagi 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke-6 al-bukhlu. Apa bukhlu itu? Medit, kikir, medit. Untuk Allah medit. Untuk bangun masjid, bantu masjid ya. 10.000 gede wis. 1.000 nemen. 1.000 gede ya nemen. Aku takon, sampean ngomong 1.000 gede, lek sampean nang pertukuan nggo 1.000 wani. Kurang beb 1.000. Sampai kadang-kadang kotak masjid tuh, lu gue kotak, ya 1.000, 2.000, mentok 10.000. Kadang-kadang ono wong ngetokno 1.000 sampe bingung. Hebat temen nek 1.000 nek. Mari melaku kotak ditakoni, "Lah kon ngetokno piro, Mang?" 10.000. Loh, duduk. Mangkon sing ngetokno 1.000. Loh, mosok astagfirullah, keliru aku ngetokno. Kadang-kadang 1.000 keliru ngetokno ya. Ngono Pak, ngono kadang-kadang mari ngono. Dua, ya Allah, masukkan aku ke surga Firdaus. Surga Firdaus 10.000 rek. Kok nang Gajah Mada ndak oleh tak ngono. Parkire tok 5.000. Ayo apa sih ngene? Oh, bukhul, kikir. Wa khauful fakri, takut melarat, takut miskin.
Fa inna dzalika, maka sesungguhnya hal tersebut huwa alladzi yamna'u minal infaq wa tasadduq, itu yang mencegah orang tidak berani sedekah. Wa yad'u ilal iddikhar, maka dia akan nyimpen hartanya, wal kanz wal adabil alim, dan adab yang pedih di sisi Allah. Wa huwa al mau'ud lil mukatsirin, itu adalah janji yang dijanjikan, ancaman dari Allah bagi orang yang numpuk-numpuk harta. Ya. Semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih banyak sebetulnya dari pintu-pintu setan diperinci oleh Imam Ghazali ya. Semoga sebagian ini bisa kita amalkan, kita tutup pintu-pintu setan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya mau menanyakan apakah syah sholatnya orang sholat subuh tapi tidak memakai kunut. Ya. Kemudian yang kedua, apakah syah jamaahnya sholat seseorang tadi itu tapi dia berniat tidak menjadi makmum gitu. Ya, terima kasih. Sholatnya orang tanpa menggunakan kunut. Kunut itu hukumnya sunnah ab'ad. Apa sunnah ab'ad itu? Sunnah yang hampir menyamai dengan fardu. Sunnah yang hampir menyamai dengan fardu. Apa buktinya? Siapa orang meninggalkan sunnah ab'ad, siapa orang meninggalkan sunnah ab'ad, walaupun disengaja, sunnah sujud sahwi, sunnah tidak wajib. Kunut termasuk sunnah ab'ad. Siapa orang yang meninggalkan penuh kunut atau meninggalkan satu kalimat dalam kunut rotib namanya yang diatur sama Nabi, Allahumma hdini fiman hadait, Allahumma hdina, itu ninggalkan satu aja, sunnah untuk sujud sahwi. Salatnya bagaimana? Sah, meskipun tanpa kunut sah, tapi meninggalkan sunnah ab'ad. Terus bagaimana kalau kita sebagai makmum, imam tidak baca kunut? Maka nanti dilihat, kalau imam sujud sahwi kita wajib ikut. Kalau imam tidak sujud sahwi, tunggu setelah imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, atau salam yang pertama cukup, kita sujud sahwi sendiri. Jangan belum putus. Kalau belum putus ikatan makmum dan imam sholat jamaah, jangan, batal sholatnya kita orang. Karena kalau imam sujud sahwi, makmum wajib. Kalau imam tidak sujud sahwi, makmum tidak boleh sujud. Kalau dibalik, imam sujud, makmum tidak. Atau imam tidak, makmum sujud, batal. Makanya nanti setelah salam, assalamualaikum warahmatullah, baru sampai sujud dewi. Nah, Beb, lek di Mekah ya apa, Beb? Lah bendina ndak kunut ngono. Ada, kunut itu gampang kok. Kunut itu minimal 2. Pujian dan permintaan sama Allah. Jadi pas di Mekah, Isa sampai kunut. Ya apa kunutnya? Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil ardi wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Saya baca apa? Allahumma ighfir ya ghafur. Allahumma ighfir doa. Ya ghafur pujian. Selesai, kunut berarti. Langsung saja. Nah, jadi bisa untuk kunut. Mekah ada kunut ya. Kalau sampai baca kunut Pak, imamin iki sampai baca Allah madinah mana itu afina mana, imam sujud, ngangkat teko sujud sampai berdiri ngene batal. Batal salatnya. Itu ya. Kemudian yang kedua, kalau kalau makmum tidak berniat makmuman ya. Kalau menunggu gerakan imam batal. Karena apa? Menunggu tanpa ikatan. Menunggu tanpa ikatan batal salatnya makmum. Makanya wajib untuk niat makmuman. Untuk apa? Untuk ngikat. Kalau enggak ya jangan sholat bareng atau pisah. Karena kalau ngikuti imam tanpa niat makmuman dan menunggu gerakan imam lama, batal sholatnya makmum. Enggak boleh. Gitu. Ya. Untuk mendapatkan pahala 27. Kalau misalnya rakaat pertama, rakaat kedua dia enggak mengucapkan makmuman, tapi rakaat ketiga, keempat mengucapkan makmuman, maka terhitung sholat berjamaahnya mulai 3, 4, 1, 2 enggak. Tapi hukumnya makruh.
Karena apa? Menjadikan yang dulunya lepas jadi sama orang. Yang dulunya ada ikatan sama imam, dijadikan ikatan sama imam. Iku pelajaran fikih. Perinciannya kayak ngono. Wis pokoknya intinya lek kepengin sholat jamaah bareng ngucapno makmuman wis ngono ae wis. Engko tambah ngeluh ae. Kok tuh temen rek perinciane rek. Ya iku fikih ini kayak ngono ya. Ada lagi? Habib, saya mau tanya pengertian daripada berterima kasih kepada Allah saja tidak cukup kalau tidak berterima kasih kepada manusia. Yang kedua, berdoa waktu sujud itu menggunakan bahasa Arab itu apa boleh? Ya, terima kasih. Ya. Makna berterima kasih itu dalam hadis kan gini. Hadisnya gini. Lam yashkurillah ma lam yashkurin nas. Tidak dikatakan syukur kepada Allah kecuali berterima kasih kepada manusia. Gambaran ini loh. Kita orang ngerti sembahyang teko sopo sih? Gitu lah. Apa langsung dari Allah Subhanahu wa taala? Apa langsung malaikat Jibril? Enggak, dari Nabi. Kita kenalnya dari mana? Nabi, sahabat. Kita kenal sahabat dari mana? Tabi'in. Kita kenal tabi'in dari siapa? Guru-guru kita. Sampai guru kita. Ini sekarang ini. Jadi, ana belajar ke guru ini. Ini guru ana belajar ke sini. Sampai nyambung. Caranya, ana tidak langsung ke atas. Jangan lupa ini, ada tangga yang menyampaikan. Yaitu siapa? Manusia. Makanya ketika diberikan sesuatu oleh manusia, kita ucapkan jazakumullah khair, terima kasih ya atas kebaikanmu. Itu bukan syirik. Karena apa? Karena kita diberikan rezeki oleh Allah melalui tangan dia, melalui hartanya dia, melalui perantara dia. Kita pun mengucapkan terima kasih kepada makhluk, nyambung nang Allah. Boleh. Kalau enggak, pakai duit sampean. Aku butuh duit piro? 1 juta beb gawe bayar utang. Oh iya wis, tak kei. Iki wis, Timon, dadi utang tak kei. Moro sampean ngomong, aku ndak perlu beb terima kasih nang kene. Apa boleh? Iki hartane duwekmu kan, teko Allah kan. Aku langsung nang Allah. Kira-kira ya apa? Urung deh kene, enggak usah wis. Enggak usah. Kok ndak kurang ajar ya. Pasti ngono. Normal, Pak, itu normal lah. Mosok kate ngomong ngono sampean. Ya. Masih duit teko kono asli beb. Teko Allah Subhanahu wa taala. Ya weruh teko Allah. Cuma perantara nang sapa, Kang? Mosok lu guru teko langit, bluk nang ngono. Sama, semuanya itu ilmu pun sama. Kenapa kita menghormati guru kita? Karena dari guru kita ini kita ngerti Allah dan Rasul. Guru kita menghormati gurunya. Kenapa? Karena dari situ bisa ngajari kita. Bisa mengenalkan kita sama Allah dan Rasul. Nyambung. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti tawassul. Moco kitab tawasul, ati pengajian tawasul, ati dzikir tawasul. Kenapa? Itu sebagai bentuk terima kasih kita. Sekarang Anda bacakan sampai kitab ini Al-Qirtos. Dikumpulkan sama beliau perkataan-perkataan orang soleh. Kita baca di sini. Alhamdulillah syukur. Sebagai bentuk terima kasih kita, beliau sudah wafat, kita kirim Fatihah. Ngono. Itu. Makanya kalau langsung nang Allah dan Rasul, ya apa sih rek? Lah kok nanti mumbul dah ngadeg ngono. Makanya bentuk terima kasih kita kepada Allah yaitu terima kasih kita kepada makhluknya Allah sebagai perantara, wasilah yang mendapatkan rahmatnya Allah gara-gara dia, gitu loh. Bukan berarti kita menuhankan dia, ya ndak. Atas yang kedua apa tadi? Oh ya, doa waktu sujud. Doa waktu sujud, Pak, boleh. Dengan bahasa Arab berupa zikir ya. Zikir atau berupa bacaan Al-Quran boleh. Tapi kalau bukan zikir bacaan Al-Quran, meskipun bahasa Arab, tapi bukan zikir, bukan Al-Quran, bukan wirid, batal sholatnya. Karena termasuk berbicara. Oh mana bahasa Indonesia? Ya Allah, aku duwe utang, ya Allah bayar ono, ya Allah. Tonggoe delok iki opo? Hah? Batal. Lek nek jero ati, Beb, ya ndak apa jero ati. Nek jero ati ndak apa. Nek jero ati ya dalam hati,
Ya Allah, pasar sepi ya Allah, rezeki ya Allah. Dicurhati tapi. Lek ngomong pas sujud, ya Allah, pasar sepi ya Allah, duit, wah ya batal. Meskipun bahasa Arab. Jadi boleh dengan Al-Qur'an, boleh dengan wirid, boleh dengan zikir kalau dilafatkan. Kalau tidak dilafatkan bahasa apapun, meskipun bahasa isyarat enggak apa-apa. Pokoknya tidak dilafatkan ya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ngaji kali ini secara pribadi saya mumet, Bib. Hah? Ngeluh, Bib, saya, Bib. Masalahnya yang dibahas mulai tadi itu antara jin dan syaiton. Sementara untuk membahas yang gaib itu kita harus butuh untuk menerangkan itu juga susah, Bib. Terus kenyataan yang di bawah, banyak rekan-rekan muda itu yang tidak tahu dia menggunakan ilmu kayak apa, akhirnya sering ritual. Sering ritual. Iya. Tidak tahu ritual itu tujuannya apa, jadi mereka membuat sekelompok grup gitu, Bib. Nah, ini untuk narik harta, narik apa. Kemudian singkat saja pertanyaannya, cara membedakan jin dan setan itu kayak apa ya, Bib ya? Ya jin ya setan. Setan ya jin. Oh, jadi ya? Kalau jin yang Islam itu ya jin. Tapi kalau yang namanya setan itu sing fasikoh. Sing fasik. Ada banyak pendapat itu. Apa bedanya jin sama setan? Ada pendapat yang pertama, tapi pendapat lemah. Setan sama jin beda. Kelompok lain. Tapi pendapat yang muktamad mengatakan antara jin dan setan itu sama sebetulnya. Kayak gini loh. Sebenarnya ya. Apa bedanya ustad karo bajingan? Jenise menungso. Tapi sifate ono sing baik ustad. Ono sing elek bajingan. Itu pendapat muktamati kayak ngono. Ada pendapat yang lemah mengatakan antara jin dan setan itu lain. Jin itu setan itu dipimpin oleh iblis. Ketuane iblis ini. Kalau jin kelompok lain, ada yang taat, ada yang maksiat. Tapi yang maksiat ikut kelompok iblis. Ngerti? Iya. Aku kepingin ketemu, ojo ketemu lah, apa ketemu? Ate kepingin ketemu, ya ono ketemu. Mungkin untuk lebih membuat gambaran itu dimensi malaikat, jin, setan beda ya, Bib ya? Sudah beda ya? Sudah deh. Gini loh, kalau malaikat itu terbuat dari nur, cahaya, jismun nuroniyun, jismun nuroniyatun, satu jasad yang diciptakan dari cahaya. Ya. Kalau setan itu dari api. Yang ketiga, jin. Jin itu pendapat tadi mengatakan apa? Dari api. Pendapat yang kedua mengatakan sumum. Minaris samum. Samum itu bentuk dari api. Ini samum. Sampai nomor lilin enggak? Lilin tahu? Dinyalakan gini lilin, ada apinya kan? Dukur lilin itu ada seperti bayangan. Dukur api itu. Ada bayangan sedikit. Yaitu minaris samum. Ada yang mengatakan jin itu terbuat dari minaris samum. Dari api yang di atasnya itu. Ya jelas lah. Kalau jin itu sebetulnya kayak menungso pisan. Ono sing taat, ono sing maksiat sama Allah. Cuma kebanyakan mereka jauh dari Allah. Mereka yang jauh dari Allah, kalau memang pendapat bedakan antara jin dan setan, ya itu berarti kelompoknya jin ini ikut kelompoknya iblis. Ini ikut kelompoknya orang yang beriman. Kalau dibedakan, ada pendapat juga yang mengatakan antara jin sama iblis nonok bidoni. Gitu. Ngerti ya? Ojo dawa-dawa, nek dawa-dawa dadi dukun kok sampean. Kalau ritual, ditelok ritualnya. Ritual apapun, enggak apa-apa. Anak mau ritual beb, apa ritualnya? Ritualnya belai petik, bagus.
Terus setelah itu darahnya beb dicipat-cipat nang rai, najis. Selesai. Ritual apa? Belepetik. Terus dibuang di perapatan. Mubadzir. Jadi tidak semua ritual haram, didelok ritualnya apa? Seperti saya katakan tadi, ada kelompok pemuda, dia tadi itu ngadakan ritual, ya didelok ritualnya apa? Kalau ritualnya tidak bertentangan sama syariat, monggo. Tapi kalau dengan yang bertentangan syariat, ya tidak boleh, haram. Gitu. Ngerti ya? Insyaallah gitu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Saya Habib mohon petunjuk untuk mengamalkan bacaan-bacaan wirid, hizib dan segala macamnya itu. Apa perlu minta ijazah seperti ini? Ada sebagian yang berpendapat kalau tidak minta ijazah kurang efek katanya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan ini, anak ambilkan di kitab itu. Al-furuqu al-lughawiyah. Al-farqu baina syaitan wal jin. Perbedaan antara setan dan jin. Anna syaitana, sesungguhnya setan, huwa syariru minal jin. Jadi kelompok yang jelek dari jin itu jenenge setan. Kelompok yang jelek dari jin itu namanya setan. Walihada, atas dasar ini yuqalu lil insani, dikatakan kepada manusia, idakana syariron syaitonun. Makanya sampean lek mangkel karo wong iki bajingan. Sampeyan ngomong, "Oh, setan niku." Gitu. Sama seperti itu. Jadi kalau jin yang maksiat sama Allah, kelompok yang menentang Allah namanya setan. Seperti manusia mengatakan orang yang ahli maksiat dikatakan setan niku. Wala yuqalu jinniyun, dan itu tidak akan katakan, "Oh, jin niku," ndak. Tapi saya katakan, "Oh, setan kon niku." Li'anna qaulaka syaitonun yufidu syarr wala yufidu qaulukal jinniyun. Karena kalau itu ngomong setan, itu ngomong, "Oh, setan itu." Berarti itu tidak benar. Tapi kalau saya ngomong, "Oh, jin niku," ndak. Ngerti sampai sini, paham enggak? Terus ya. Wa innama ikat nang pasar rek. Gara-gara pertanyaan ini gitu loh. Iya, enggak, karena gini, sampean tanya seperti itu, anak jawab dengan bahasa kitab loh ya. Jadi ojo dianggap anak gelambian dik ini. Ini semuanya anak ambilkan dari kitab ini. Wa innama yufidul istitari wa lihada yuqalu al-itlaqi la'anallahu syaiton. Nah, cuman jin ini kebanyakan apa? Nutup diri. Tak ketok. Makanya Allah menyatakan la'anallahu syaiton. Allah melaknat setan. Allah melaknat setan. Wala yuqalu la'anallahu jinni. Allah melaknat jin. Enggak. Aslinya ya padha ae. Cuman jin ini nutupi. Setan ada ketentuan sudah. Memang diciptakan dari dulunya untuk maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan. Al-janu huwa abul jin. Khuliqa min narin. Thumma khuliqa minhu naslahu. Datuke jin, embahe jin iku jenenge al-jan. Jan diciptakan dari api. Allah menciptakan dari situ anak turunnya. Itu. Bahkan ada pendapat yang mengatakan al-janu hayyatun baydo. Embai jin, datuke jin iku ula putih. Bisa tambah boleh kan? Hah? Dari ula penjelmaan ular putih itu jin. Ini kitab rek. Wa iblis, lah iblis, kami katakan iblis itu apa beb? Iblis, iblis abu syayatin, embai setan. Jadi embai setan jenenge iblis, embai jin jenenge jan. Jan itu ada yang mengatakan penjelmaannya berupa apa? Ular putih. Maka ono film biyen ya. Apa ular putih? Ya kan ono kan? Iki tak bener jin, ngono rek. Iya.
Dalam kitab Tuhfah Al-Muhtaj, dalam kitab Tuhfah Muhtaj, ya, dikatakan gini, al-jinnu, jin, ajsamun, hawaiyatun, aunariyatun. Jin itu diciptakan oleh Allah dari udara. Atau ada pendapat mengatakan dari api. Au yaghribu alaihim dzalika fahmul murakkabuna minal anasiril arba'ati. Ada yang mengatakan itu jin terbentuk dari 4 unsur. Apa itu? Tanah, air, api, udara. Koyok malaikat. Ini bahas-bahas jin kira. Iya. Nah, semuanya itu tergantung dari pemaknaan. Jadi wis gitu. Sik ngeluh ya ora ero wis. Ya insyaallah tak ngeluh ya. Gitu. Apalagi tadi? Apa? Oh, ijazah. Ijazah itu gini. Sampean kenapa kok wirid itu butuh ijazah? Lek ono opo-opo nih sampean, ini yang ngasih ijazah kan tanggung jawab. Sampean datang sama anak misalnya, "Beb, anak minta ijazah bacaan ini, Beb ya." Anak kasih ijazah, ini ijazahnya. Nah, semoga ndak. Kalau terjadi apa-apa sama sampean, anak yang turun tangan. Agar jangan sampai orang itu sembarangan. Dah, wirid itu ada yang memang membutuhkan ijazah khusus, ada yang tidak butuh ijazah. Bebas. Tujuannya ijazah itu untuk apa? Untuk kalau terjadi apa-apa, dia tanggung jawab. Gitu ya. Anak kira cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.